Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, pada kesempatan malam hari ini, saya dan Pandaru akan mencoba memberikan sharing atau diskusi ya pada teman-teman. Pelatihan, santai saja, ini bukan kelas ya Bapak Ibu, tapi bagaimana saya dan Pandaru coba untuk memberikan insight dan ilmu supaya teman-teman bisa ada gambaran dalam membuat artikel ilmiah sebagai salah satu prasyarat untuk kelulusan MM. Oleh karena itu, saya berencana membuat seperti coaching klinik seperti ini pada malam hari ini dengan tujuan agar Bapak Ibu mendapatkan insight dan dimudahkan untuk kelancaran dalam tesisnya, dan semoga Bapak Ibu bisa lulus semua dengan baik. Mungkin itu tujuan pelatihan, dan kenapa pelatihannya malam hari ini, karena memang ada sedikit bentrok ya. Harusnya di besok, tetapi besok ada bentrok kuliah tamu, oleh sebab itu makanya dimajukan sehingga acaranya berlangsung pada malam ini ya, 6:30. Oke, Bapak Ibu semuanya perkenalkan, mungkin ada yang udah kenal atau ada yang belum kenal, tapi saya coba memperkenalkan diri dulu. Oke, saya Christian Duga Dendi. Sekarang saya home base saya di dosen MM ya, bersama dengan Pandaru. Dan hari ini saya akan coba membagikan ada beberapa materi yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sudah siapkan beberapa slide yang akan ditampilkan. Silakan nanti selesai sesi Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan, monggo silakan saja, atau nanti di kolom chat silakan saja ya. Ada yang ingin didiskusikan silakan saja, tapi poinnya adalah kita di sini nggak ngomongin substansi, tapi lebih membantu kepada teknis, sehingga Bapak Ibu untuk artikel ilmiahnya yang akan dipublish mulai dari submission, kemudian nanti review, accept atau reject, kemudian bisa sampai dengan publish di jurnalnya. Mungkin itu pengantar dari saya, Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba, atau saya akan memberikan slide kepada Bapak Ibu semuanya. Saya coba share screen. Oke, di tampilan laptop atau HP Bapak Ibu semuanya sudah kelihatan share screen-an saya? Oke, udah ya. Oke, saya coba mulai ya Bapak Ibu. Oke, pada malam hari ini tema yang diangkat yaitu strategi jitu publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu serta teman-teman semuanya yang ada di live Zoom ini. Silakan saja nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nyusul boleh langsung join atau bergabung. Kemudian kalau ada teman-teman mungkin yang belum tahu silakan diberitahu untuk menambah insight Bapak Ibu dalam membantu penyusunan artikel ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan. Bila mana Bapak Ibu ada yang mungkin profesinya dari dosen, itu menjadi poin plus ya. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah sudah pernah membuat ataupun sudah terpublish, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama sharing, dan saya di sini posisinya adalah membagikan ilmu sehingga apa yang saya tahu bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi pelajaran kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, saya masuk pertama yaitu artikel ilmiah dan jurnal ilmiah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini artikel ilmiah merupakan karya tulis yang berupa laporan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian, atau ulasan artikel lainnya. Contohnya, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang lainnya yang disajikan
dan dipublikasikan pada khalayak atau komunitas ilmiah tertentu seperti dosen, peneliti, mahasiswa, ilmuwan. Artikel ilmiah kemudian dimuat dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu berdasarkan based on hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, berdasarkan hasil penelitian Webinar Bapak gitu. Ibu. So, ada yang Enggak. itu ya. Mohon maaf kalau itu Bapak Ibu bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjut. Bahwasannya artikel ilmiah kemudian dimuat dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Nah, yang dimaksud artikel ilmiah adalah kalau Bapak Ibu misalnya buat tesis atau skripsi atau disertasi, itu mungkin berlembar halaman ya, ratus-ratus halaman, 100, 200 halaman. Nah, ketika Bapak Ibu buat artikel ilmiah, umumnya hanya 8 sampai 15 halaman saja. Nah, isinya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Itu umumnya ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk susunan dalam artikel ilmiah. Nah, kemudian artikel ilmiah ini Bapak Ibu akan serahkan atau Bapak Ibu akan kirim kepada publisher, yaitu jurnal ilmiah, based on hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi, bila mana di sini Bapak Ibu kuliah MM, berarti hasil penelitian tesis Bapak Ibu bisa dibuat untuk artikel ilmiah, Bapak Ibu. Ya, kemudian dikirim kepada jurnal ilmiah untuk dipublikasikan. Nah, di sini ciri-ciri artikel ilmiah, yaitu singkat, jelas, tidak panjang lebar, tetapi tanpa mengurangi nilai keilmiahannya. Umumnya terdiri dari 6-15 halaman. Komponen utamanya yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Nah, saya masuk di sini jurnal. Jadi artikel ilmiah yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian ditujukan kepada jurnal yang akan dijadikan publikasinya nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jurnal itu apa? Jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel. Ya, jadi dalam satu jurnal itu isinya beberapa artikel Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian dipublikasikan. Tetapi ada rentang waktunya. Ada yang sebulan sekali. Ada yang selama 1 tahun itu 6 kali. Ya, setiap 6 bulan, ada yang setiap 4 bulan, ada yang 3 bulan, ataupun setahun sekali. Jadi setiap jurnal itu beda-beda. Ya, ibaratnya kalau kita melamar ke dalam suatu perusahaan, itu dia punya kebijakan beda-beda. Nah, kemudian yang kedua yaitu setiap jurnal mempunyai karakteristik bidang keilmuan dan aturan yang berbeda satu sama lain. Jadi setiap jurnal itu kita nggak bisa masuk bebas penelitian kita yang kita sedang teliti, Bapak Ibu. Ya, ada yang jurnal tersebut fokus di dalam marketing, ada yang di bagian SDM, ada yang di bagian finance, ya, ada yang di bagian entrepreneur, dan lain sebagainya. Jadi beda-beda dan mesti kita pelajari, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal ilmiah mempunyai aturan sebelum artikel dimuat karena dikelola oleh ilmuwan yang ahli di bidangnya. Jadi ada proses review, akan dilihat kembali oleh pakarnya atau teman sejawat. Nah, tujuannya adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah kepada khalayak, komunitas ilmiah, dan menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Oke, di sini saya masuk ke dalam bagian yang kedua yaitu susunan artikel ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah susunan artikel ilmiah secara umum. Ya. Secara umum di sini ada yang ada sedikit, mungkin ada yang tambahan, Pak, ada sedikit tambahan di luar dari ini, monggo silakan saja. Tapi ini secara umum ya, Bapak Ibu sekalian. Ataupun ada yang mau dikurangin, boleh saja silakan. Tergantung dari gaya selingkung atau template yang ada di setiap jurnal ya. Nah, contohnya di sini saya buat judul, itu yang pertama, harus ada judul ya Bapak Ibu. Kemudian identitas penulis, yaitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian masuk ke abstrak dan kata kunci. Yang keempat itu pendahuluan. Kelima, tinjauan literatur atau kajian pustaka. Kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan di sini keterbatasan dan penelitian masa depan. Ini umumnya dari saran Bapak Ibu. Kemudian acknowledgement, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Ya, ini susunan artikel ilmiah secara umum. Oke, saya bahas satu-satu.
Saya kasih contoh sedikit kepada Bapak Ibu supaya ada gambarannya. Ini adalah judul dan identitas penulis. Ya, ini artikel yang saya terbitkan. Ya, saya Oke, ini judulnya. Ya, ini judulnya, judul penelitian saya. Kemudian ini adalah namanya. Kemudian publishernya ini Journal of Asian Finance, Economic and Business, volume 7, terbitan 10. Ya. Kemudian ini adalah ISSN-nya. Nah, kalau Bapak Ibu, saya selalu bilang sama mahasiswa bimbingan saya, mungkin sering ya melihat di Google itu dia cuma polos kayak gini aja. Nah, judul, kemudian nama, kemudian isinya. Dia nggak ada ISSN-nya atau jurnalnya. Nah, lebih baik itu dihindari Bapak Ibu sekalian. Karena itu bukan jurnal, belum masuk ke dalam lembaga pengindeks. Ya. Jadi cari yang ada publishernya. Ibarat kalau misalkan buku itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang Grasindo, ada yang Erlangga. Nah, itu buku bodong ibaratnya. Ya, jadi ini lembaga pengindeksnya, kemudian ini publishernya, Journal of Asian Finance, kemudian ada ISSN-nya. Nanti kita akan lebih lanjut detailin, tapi ini poinnya ya. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Oke, di dalam judul itu apa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian? Yaitu buatlah judul yang menarik perhatian pembaca. Kemudian kedua yaitu informatif. Ketiga, hindari singkatan kecuali lazim digunakan. Keempat, hindari kata yang bermakna ganda atau ambigu, dan buatlah judul yang sesuai dengan isi, maksud, dan tujuan penelitian yang dibuat. Ya, jadi buatlah judul yang menarik, yang kira-kira lagi hot issue. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh-boleh saja, misalnya the effect of work motivation, ataupun the effect of marketing, the effect of finance, kemudian effect on bla 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 segala macam ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia pengaruh X1, X2, X3 ya terhadap Y. Itu boleh aja Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya menyarankan itu bisa dimodif ya, lebih catchy lagi, tetapi tidak berubah makna atau isi penelitian yang Bapak Ibu. Ya, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda ya, ataupun singkatan. Karena mungkin bagi kita di Indonesia itu singkatan, tetapi bagi orang di luar, jadi kalau misalkan kan syarat di MM itu Sinta 1 sampai Sinta 3 ataupun jurnal internasional ya, yang bisa bereputasi atau tidak. Nah, kadang tidak bisa dimengerti oleh misalnya ada yang reviewer dari luar negeri Bapak Ibu sekalian. Ya, bahasa-bahasa misalnya ada yang gaul atau ada yang kita mudah mengerti, tapi bagi reviewer itu tidak mudah dimengerti. Jadi harus dihindari. Kemudian ini identitas penulis ya. Nama penulis artikel ilmiah harus dicantumkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kemudian yang kedua tidak ada aturan baku dalam susunan penulisan artikel. Akan tetapi, di sini adalah dalam penulisan artikel, penulis pertama adalah penulis yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penelitian. Kemudian penulis kedua dan seterusnya adalah penulis yang memiliki kontribusi lebih sedikit daripada penulis pertama dalam penelitian. Nah, umumnya skripsi, tesis ataupun disertasi ketika Bapak Ibu membuat artikel, ya penulis pertama itu Bapak Ibu sekalian selaku mahasiswa ataupun yang membuat penelitian, dan dosen pembimbingnya itu penulis kedua dan ketiga. Nah, dalam penulisan nama penulis di dalam artikel sebaiknya tanpa gelar. Nah, di sini kadang banyak di antara kita itu yang masih pakai gelar, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaiknya dihindari karena dia tidak melihat itu. Apalagi kalau misalkan sudah mulai masuk kepada peer review. Nanti kita akan bahas mengenai review. Jadi artikel yang Bapak Ibu kirimkan ke dalam jurnal itu tidak serta-merta langsung di-accept Bapak Ibu sekalian. Dia pasti akan dilihat, dan dalam proses review itu nama, judul itu dihilangkan. Jadi langsung masuk ke konten. Jadi tidak ada konflik of interest di dalamnya. Ya. Di luar negeri pun sama. Jadi mereka tidak melihat gelar Bapak Ibu sekalian. Umumnya gelar yang ada di CV Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat di ResearchGate itu bisa masukin gelar, tetapi pada saat masuk ke dalam artikel itu tanpa gelar Bapak Ibu sekalian.
Dan kemudian dalam penulisan identitas penulis wajib mencantumkan siapa yang menjadi corresponding author pada artikel yang dibuat. Apa itu corresponding author? Di sini Bapak Ibu sekalian. Corresponding author adalah penulis yang akan menjadi tempat berkorespondensi bagi orang lain yang ingin bertanya tentang paper yang Bapak Ibu buat. Paper atau artikel ya. Jadi meskipun nama penulis ini ditulis urutan terakhir, tetapi nanti dialah yang diminta keterangan oleh reviewer jurnal untuk membahas isi papernya dan pembaca artikel tersebut. Tidak ada aturan yang baku corresponding author harus di urutan keberapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, even Bapak Ibu sekalian itu di urutan yang terakhir, misalkan ya, di penelitian yang di luar dari tesis ya. Kemudian corresponding author-nya itu dicantumkan nih alamat email Bapak Ibu. Nah, dia yang akan mensubmit, kemudian dia yang akan menjadi penanggung jawab isi dari artikel Bapak Ibu. Dan ketika editor dan reviewer itu menganalisa artikel Bapak Ibu, ini kajian teorinya misalkan ya, ini kajian teorinya dari mana ambilnya, kemudian metodenya seperti apa. Nah, orang tersebut yang bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi. Bukan penulis kedua, bukan yang selain dari corresponding author itu tidak akan ditanya. Jadi ada penanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke abstrak dan kata kunci. Tadi kita saya sudah menjelaskan mengenai judul, kemudian identitas penulis, kemudian saya melanjutkan mengenai abstrak dan kata kunci. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini abstrak, kemudian keywords atau kata kunci. Ini abstraknya. Jadi artikel misalkan 8-15 halaman. Nah, abstrak itu lebih ringkas lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, umumnya 150-250 kata. 150-250 kata yang meliputi dari bab 1 sampai dengan kesimpulan. Isinya harus mengeneralisir seperti itu. Oke, kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Terdapat beberapa fokus dalam penulisan abstrak yang harus diperhatikan oleh penulis, yakni bagian abstrak harus merangkum tujuan penelitian, metode, temuan penelitian, implikasi, dan kebaharuan. Jangan menggunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak dan tidak boleh menggunakan catatan kaki. Sebaiknya dalam penulisan abstrak ditulis terakhir ketika keseluruhan artikel sudah selesai dibuat, sehingga penulis bisa mengambil poin-poin yang paling penting dalam setiap artikel ilmiah. Dan umumnya kata kunci artikel ilmiah sebanyak 3-5 kata. Jadi poinnya yang mau saya sampaikan di sini adalah dalam abstrak itu harus merangkum tadi tujuan penelitian, metode, temuan, implikasi, kebaruan. Dia mengeneralisir Bapak Ibu sekalian. Bab 1 sampai dengan bab 5. Isinya 150-250 kata. Tergantung dari setiap jurnal. Jadi nanti kita akan bahas setiap jurnal itu punya author guidelines atau gaya selingkungnya masing-masing. Nah, dan itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan catatan kaki. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pada saat menulis tesis ya, pasti kan lihat jurnal ya atau lihat artikel yang udah dipublish ya. Nah, sebelum masuk ke bagian introduction sampai dengan conclusion, paling mudah yaitu adalah Bapak Ibu membaca bagian abstrak, karena abstrak itu jendelanya ibaratnya. Apakah penelitian ini sesuai atau tidak dengan penelitian yang Bapak Ibu sedang buat? Oke, kalau itu sudah sesuai, Bapak Ibu sudah baca, oke nih, baru mulai masuk. Nah, itu adalah fungsi dari abstrak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Ini adalah contoh pendahuluan atau introduction-nya. Nah, dalam pendahuluan itu berisi alasan penulis melakukan penelitian, Bapak Ibu sekalian. Uraian permasalahan yang diangkat, adanya empirical gap dan research gap pada penelitian diteliti, kemudian tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Nah, penulis harus mampu menjawab pertanyaan mengenai mengapa penelitian ini dilakukan, seberapa penting penelitian ini, permasalahan apa yang diangkat, dan tujuan dari penelitian ini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian ya, umumnya di artikel-artikel ilmiah yang sudah publish itu kalau di tesis itu dipisah ya Bapak Ibu ya. Ada yang latar belakang, kemudian permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu dipisah.
Tapi pada saat Bapak Ibu menulis artikel, itu digabung Bapak Ibu sekalian, introduction. Apalagi yang di jurnal-jurnal bereputasi. Itu nggak dipisah. Ya, itu digabung Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam satu kesatuan di introduction, itu sudah masuk ke dalam alasan kenapa Bapak Ibu meneliti itu. Apa yang menjadi ketertarikan Bapak Ibu. Kemudian ada gap research-nya nggak yang Bapak Ibu ingin tonjolkan. Kemudian ada empirical gap-nya nggak. Research gap itu perbedaan antar teori ya. Teori A mengatakan A, misalkan, terus kemudian teori B mengatakan misalnya tidak berpengaruh, itu research gap. Kemudian empirical gap, di fenomenanya itu terjadi ada perbedaan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah belajar ini, dan saya hanya merimain kembali, kemudian apa permasalahan yang diangkat. Dan tujuan dari penelitian ini apa. Nah itu adalah masuk di dalam introduction. Kemudian yang kedua yaitu penting untuk memasukkan state of the art. Ya, sebagai positioning penulis dalam penelitian yang diteliti. State of the art merupakan tingkat perkembangan dari suatu proses, teknik, prosedur, atau bidang ilmiah yang dicapai pada waktu tertentu sebagai hasil dari metodologi terkini. Jadi komponen dari state of the art itu yaitu kebaruan, apa yang menjadi baru, apa keunikan dari penelitian Bapak Ibu, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti dan bermanfaat atau kontribusi bagi penelitian yang lain atau kontribusi dalam kehidupan nyata. Nah, itu yang diangkat Bapak Ibu sekalian di dalam pendahuluan. Ya, nah saya kasih tips dan trik. Umumnya editor atau reviewer dia akan melihat di introduction yaitu apa sih yang menjadi keunggulan dari penelitian yang Bapak Ibu sedang buat di dalam artikel ya yang ditulis Bapak Ibu, sehingga itu kontribusinya itu nyata di dalam kehidupan atau belum pernah ada, sehingga itu menarik. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau literatur review. Ya, literatur review ini adalah contoh yang saya buat. Saya bisa dibagi Bapak Ibu, bisa dibagi ya. Setiap variabel yang Bapak Ibu teliti, bisa juga ada beberapa artikel yang dia digabung. Jadi nggak dibikin bold seperti ini, tetapi esensinya sebenarnya sama. Nah, di dalam tinjauan pustaka atau literatur review, yaitu sebagai dasar landasan teori terkait penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis bisa memasukkan tinjauan pustaka dari artikel yang ada di dalam jurnal yang dituju. Hal ini sebagai bentuk keseriusan penulis kepada editor telah memilih artikel dalam jurnal tersebut sebagai salah satu sumber pustaka. Nah, di dalam poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di sini ini adalah kuncian atau saya memberikan tips di sini. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui jurnal yang akan dituju, saran saya adalah bisa diambil sumber literatur dari jurnal yang Bapak Ibu akan tuju nih. Misalkan tadi jurnal yang saya akan tuju yaitu jurnal Asian Finance and Business. Nah, kemudian saya cari nih artikel-artikel yang ada punya irisan dengan penelitian saya. Dan itu saya masukkan sebagai kajian pustaka saya. Dan kemudian saya masukkan di dalam daftar pustaka sebagai citasian saya. Nah, editor itu pasti akan melihat dan reviewer itu pasti akan melihat apakah serius Bapak atau Ibu ini masuk ke dalam jurnal saya. Sehingga bahan atau sumber dari jurnal saya ini dipakai. Ya. Nah, bagi editor jurnal itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika artikel yang ada di dalam jurnal, jurnalnya itu dijadikan bahan rujukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ibaratnya ilmunya dia tuh kepake atau ilmu yang ada di dalam publishernya itu terpakai atau dijadikan bahan rujukan. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk di dalam metode penelitian. Ya, ini metode atau bisa juga metodologi of research terjadi masalah, tergantung dari garis lingkungnya. Ya. Nah, di dalam metode penelitian berisi pendekatan yang digunakan peneliti, desain penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi ini yang dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian.
Ya, penelitian dipakai misalkan kuantitatif, waktunya di mana, tempatnya di mana, kemudian sampelnya itu seperti apa, teknik pengumpulan datanya itu bagaimana, melalui wawancara kah, kuesioner kah, kemudian teknik analisis datanya Bapak Ibu memakai apa, misalnya memakai SPSS, Lisrel, Amos, PLS, dan lain sebagainya. Kemudian masuk dalam hasil dan pembahasan. Ini saya ambil contohnya punya Pak Andaru. Dia meneliti mengenai tourism, ya, hasil dan pembahasan. Bagian pembahasan berisi analisis hasil temuan dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan dan menjawab apakah hipotesis yang dibuat oleh penulis diterima atau ditolak. Penulis harus bisa menginterpretasikan hasil temuan tersebut. Oke, di dalam hasil dan pembahasan, di mana Bapak Ibu harus bisa mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari, contoh misalkan kuantitatif ya, hasil dari statistik. Jadi bukan hanya angka. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah buat misalnya di bab 4 dan bab 5, tinggal dipindahkan ke dalam artikel yang Bapak Ibu sedang tulis. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana menginterpretasikan dan menganalisis based on teori-teori yang Bapak Ibu sudah bangun di bab 2 atau di literatur review, kajian teori. Kemudian conclusion atau kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan yaitu berisi rangkuman jawaban atas permasalahan penelitian yang merupakan sumbangan terhadap perkembangan keilmuan. Kesimpulan juga membahas mengenai pembuktian hipotesis dari penelitian ditulis ringkas, memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa penelitian tersebut telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan. Oke, umumnya kesimpulan itu lebih singkat, Bapak Ibu, tidak seperti hasil dan pembahasan. Ya. Dia kesimpulan bisa berbentuk poin-poin, tetapi umumnya saya melihat itu lebih baik dideskripsikan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kalau di tesis Bapak Ibu yang sedang buat misalnya poin-poin, tetapi umumnya saya bilang tidak semua, tapi umumnya itu dideskripsikan kesimpulan. Kemudian masuk ke research limitation and future research. Nah, ini adalah salah satu bagian penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada juga yang tidak mencantumkan, tetapi saya menyarankan ini untuk mencantumkan sehingga editor dan reviewer akan melihat Bapak Ibu menggali kelemahan dari penelitian Bapak Ibu itu apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadi bahan pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya untuk melanjutkan penelitian Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu saat ini kualitatif, tetapi belum diuji kuantitatif, dan itu bisa dimasukkan di dalam sini sebagai saran, sehingga penelitian ke depan dan penelitian selanjutnya bisa dijadikan bahan referensi kepada para ahli atau peneliti yang lain untuk meneliti lagi. Misalkan objek penelitiannya diganti atau metode penelitiannya diganti. Ya, ini Bapak Ibu bisa dimasukkan di bagian research limitation and future research. Ya, sini berisi mengenai kekurangan terhadap penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian adanya acknowledgement. Ya, acknowledgement itu seperti apa? Acknowledgement, penulis dapat memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan bantuan, baik secara moral, material, ya, terkait dengan penelitian seperti pendanaan, izin, dukungan, saran, promotor, atau dosen pembimbing. Di sini saya ambil contoh riset saya atau penelitian saya dibiayai oleh fakultas ekonomi, UNJ. Oleh sebab itu saya masukkan di dalam acknowledgement ini. Bapak Ibu bisa memasukkan acknowledgement ini. Misalnya ucapan terima kasih, tidak usah panjang lebar, tetapi poin-poin penting aja. Ya, kalimat-kalimat yang penting. Kemudian masuk ke daftar pustaka Bapak Ibu sekalian. Daftar pustaka itu umumnya paling terakhir. Ada juga appendix, lampiran, tetapi itu jarang. Tapi saya masuk ke daftar pustaka. Nah, oke, sebelum saya masuk ke Mendeley, daftar pustaka yang umumnya sering kali kesalahan penulis, ya, yang saya lihat, hasil penelitian Bapak Ibu semuanya nih, skripsi, tesis maupun disertasi, itu daftar pustaka langsung di copy paste ke dalam artikel. Itu keliru Bapak Ibu sekalian. Ya.
daftar pustaka yang Bapak Ibu sekalian tulis di dalam artikel ilmiah yaitu yang sesuai dengan yang ditulis. Contoh Bapak Ibu ngutipnya 5, ya sudah dimasukkan 5. Bukan artikel yang ada daftar pustakanya, misalkan contoh ada 100-100-nya dimasukkan. Nah itu yang umumnya kesalahan yang terjadi. Enggak, Bi. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kutipan itu tidak dimasukkan di dalam daftar pustaka karena bisa dianggap plagiarisme Bapak Ibu sekalian. Dan itu umumnya editor atau reviewer akan mengecek random. Jadi pastikan daftar atau citasi itu ada. Kemudian yang kedua disesuaikan. Jadi bukan lagi Bapak Ibu kopas dari tesis. Ya. Nah, daftar pustaka itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi. Ya, ada yang Mendeley, ada yang EndNote, nggak jadi masalah. Nah, yang saya mau katakan adalah di sini Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu adalah di sini. Nih. Ini adalah style citation. Nah, setiap jurnal itu mempunyai tipe karakteristik aturan yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat di author guidelines ya. Atau petunjuk ataupun gaya selingkung, ibaratnya seperti itu. Bagaimana mensitasinya, kemudian gayanya seperti apa. Mungkin yang kerap kali Bapak Ibu gunakan atau familiar American Psychological Association atau APA style. Nah, tetapi bukan tidak mungkin itu menggunakan American Sociological Association. Saya pernah menggunakan ASA, kemudian IEE, kemudian Nature, Vancouver, pernah. Ya, jadi saran saya menggunakan aplikasi Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu tinggal klik aja di aplikasi ini, itu akan berubah stylenya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah tolong dilihat lagi ya jurnal yang Bapak Ibu ingin tuju itu citation style-nya itu apa. Jadi disesuaikan. Ya kalau Bapak Ibu manual, monggo saja manual, tetapi harus disesuaikan, diurutin tuh satu-satu. Disesuaikan gayanya. Tetapi kalau pakai aplikasi justru menurut saya lebih memudahkan karena tinggal sekali klik dia langsung berubah. Gue lupa. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir, tidak perlu mengganti halaman baru. Ya, jadi beda, bukan seperti tesis ya Bapak Ibu. Jadi dia langsung referensis atau bibliografi. Kemudian pada bagian ini penulis mencantumkan sumber rujukan yang dipakai penulis dalam penyusunan artikel ilmiah. Ya, yang ini yang terakhir yang tadi yang saya katakan. Yang perlu diingat adalah tidak semua daftar pustaka dalam penelitian skripsi, tesis, disertasi yang dimasukkan ke dalam jurnal, melainkan hanya rujukan yang dipakai dalam penulisan artikel ilmiah yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Oke, itu susunan chapter yang kedua. Ini saya masuk ke chapter yang ketiga, persiapan Bapak Ibu sebelum mengirim artikel ke jurnal ilmiah. Ya. Nah, di dalam persiapan Bapak Ibu, tadi saya sudah bahas apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua tadi saya sudah bahas mengenai susunan, ya susunan artikel ilmiah itu secara umum seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah persiapan Bapak Ibu nih. Ya mungkin yang sekarang lagi siap-siap atau submit bisa dicek terlebih dahulu. Yang pertama yang saya mau katakan yaitu model pengelolaan jurnal. Ada yang open access, ada yang close access. Ya, ini contohnya, ini adalah close access Bapak Ibu sekalian. Kenapa close access? Di sini ada purchase PDF. Bapak Ibu diharuskan untuk membeli artikel ini nih. Ya, ini close access. Ya mungkin Bapak Ibu udah mengenal SIHAP ya, untuk membuka artikel ilmiah yang dikunci. Nah itu adalah khusus untuk close access. Kalau open access, dia tidak terkunci Bapak Ibu sekalian. Guys, Ini maaf ya aku nggak bisa contoh. baca ini. Contoh ini adalah open access. Dia tidak terkunci. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung download. Kemudian yang kedua itu adalah biaya publikasi. Ketika Bapak Ibu menentukan open access, ya, itu dilihat lagi di author guidelines. Adakah biaya publikasi atau tidak? Dilihat lagi. Ini saya ambil contoh di salah satu jurnal. Dia mengatakan ketika sudah
accepted, ketika misalkan artikel Bapak Ibu accepted, diharuskan untuk membayar sejumlah uang 500 USD. Ya. Nah, jadi dipastikan terlebih dahulu sebelum mengirim apakah ini dibebankan uang atau tidak. Ya. Kemudian kadang ada juga yang menawarkan submission fee, Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu mengirim itu ada fee. Itu yang tidak disarankan atau tidak boleh atau harus dihindari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bahas mengenai jurnal predator Bapak Ibu sekalian ataupun jurnal-jurnal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak melihat kaidah-kaidah ilmiah. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Jadi untuk biaya publikasi itu ibaratnya diterima dulu, ini yang harus dan wajib Bapak Ibu perhatikan. Artikel Bapak Ibu terima baru bayar. Kalau yang open access ada biayanya. Kalau nggak ada biayanya ya nggak usah Bapak Ibu ya. Kemudian ketiga yaitu ISSN dan indexing. Nah, yang harus diperhatikan itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ada yang indeks Sinta, ada yang DOAJ, ada yang Google Scholar, ada yang EBSCO, ada yang Scopus, ada yang Web of Science. Itu adalah bagian indexing atau lembaga pengindeks Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin untuk lulus tesis Sinta 1 sampai Sinta 3 ataupun internasional yang bebas, internasionalnya bebas. Nah, saya coba bahas dulu. ISSN itu seperti apa? Itu sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik. Nah, umumnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil contoh yang paling simpel. Kalau buku itu ada ISBN-nya. Sama, artikel ilmiah yang terbitkan itu punya ISSN. Ya, ini adalah nomor seri. Kemudian lembaga pengindeks. Lembaga pengindeks biasanya merupakan lembaga yang mengumpulkan basis data seluruh jurnal yang dapat diakses secara luas, bebas, dan mudah oleh kalangan umum, baik pembaca maupun sebagai penulis. Jurnal yang terindeks memiliki struktur kepengelolaan yang jelas. Oleh karena itu, kenapa penting untuk diindeks oleh salah satu lembaga yang terpercaya? Karena itu adalah database. Database-nya ada semua di situ. Ya, apalagi lembaga-lembaga yang sudah kredibel, yang sudah go internasional. Nah, umumnya dia menampilkan artikel-artikel yang bereputasi Bapak Ibu sekalian, yang up to date untuk dibaca, kemudian penting untuk dibaca, mempunyai kontribusi yang baik. Ya, itu adalah salah satu contohnya ya. Nah, kemudian saya bahas mengenai peringkat jurnal. Nah, ini yang mungkin penting bagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya gambarin seperti ini? Ini adalah contoh Sinta. Jadi Bapak Ibu tinggal ke website Sinta, di situ ada S1 sampai S6. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja. S1 itu Sinta 1, S2 Sinta 2, S3 Sinta 3 sampai S Sinta 6. Nah, dari lembaga pengindeks Sinta ini dia punya banyak, kan tadi dibilang database. Seluruh jurnal yang dapat diakses secara luas, bebas dan mudah oleh kalangan umum. Dia mempunyai basis data. Nah, ketika Bapak Ibu klik misalnya Sinta 1, dia akan keluar nih jurnal-jurnal yang Sinta 1. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih jurnal-jurnal yang sekiranya itu sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai keluar dari bidang Bapak Ibu. Ya, yang itu perlu diperhatikan. Karena apa? Karena contoh saja, misalnya jurnal tersebut fokusnya kepada teknik, tetapi Bapak Ibu ngirimnya artikel yang marketing. Ya, kemungkinan untuk ditolaknya tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Sinta 2 begitu, Sinta 3 pun sama. Nah, ini adalah contoh peringkat jurnal saya ngambil dari Skimago, lembaga pengindeksnya dari Scopus. Dia mulai dari Q1 sampai Q4. Ya. Sama seperti ini, S1 sampai S6, kalau dia kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, untuk di dalam peringkat jurnal, penulis harus mengetahui masing-masing peringkat dalam jurnal yang akan dituju. Semakin tinggi peringkat suatu jurnal, maka semakin tinggi tantangan penulis untuk bisa menembus jurnal tersebut. Di Indonesia kita mengenal dengan peringkat Sinta atau Science and Technology Index. Di internasional, penulis bisa menggunakan Skimago Journal and Country Rank sebagai standar perbandingan antar jurnal ilmiah.
Nah, Skimago ini merupakan portal yang tersedia untuk umum yang mencakup jurnal dan indikator ilmiah negara yang dikembangkan dari informasi yang terdapat dalam database Scopus, yaitu berkaitan dengan peringkat jurnal, Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang keempat, tadi sudah ya, yaitu langkah mencari jurnal, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama yaitu pencarian jurnal yang dituju, Bapak Ibu lihat dulu. Ya, mau pakai apa? Sinta boleh, portal Garuda boleh. Ini saya ambil contoh misalnya portal Garuda ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Dicari portal Garuda itu banyak. Bapak Ibu tinggal cari sesuai bidang kajian ilmu. Ya, karena tadi yang saya bilang bahwasannya tidak semua bidang ilmu itu bisa kita masukkan ke dalam artikel. Ini contoh misalkan kita masukkan marketing atau human resource atau SDM atau finance. Silakan saja Bapak Ibu. Kemudian pergi ke situs jurnal yang sudah dipilih. Ini contoh, saya milih salah satu jurnal, dapatnya Asian Marketing Journal. Nah, di sini banyak nih Bapak Ibu. Policy submission. Nah, umumnya saya yang pertama saya lihat yaitu adalah policies Bapak Ibu. Saya biasanya langsung lihat policies. Ya, kenapa policies saya lihat? Nah, yang ketiga itu lihat bidang kajian ilmu di dalam jurnal yang dituju. Saya biasanya lihat langsung fokus and scope. Kenapa saya langsung lihat ini? Karena apa yang menjadi bidang ilmu di dalam jurnal tersebut. Supaya saya tidak salah langkah ketika atau tidak salah mengirimkan artikel saya ke dalam jurnal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai artikel saya misalnya berbicara mengenai marketing, ya saya harus kirim ke bagian marketing juga. Atau kajian ilmu di dalam manajemen pemasaran itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada fokus and scope. Kemudian saya tinggal klik, munculnya ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian langkah keempat saya yaitu pergi ke author guidelines Bapak Ibu sekalian. Nah, author guidelines ini mempunyai ini adalah petunjuk ya Bapak Ibu sekalian, petunjuk penulisan. Petunjuk penulisan kalau Bapak Ibu lihat ya, artikel itu punya gayanya beda-beda. Nah, kita harus sesuaikan dengan yang ada di dalam peraturan yang ada di dalam jurnal tersebut. Misalnya dikatakan harus Times New Roman, Bapak Ibu jangan menggunakan Arial. Nah, hal-hal teknis seperti itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, umumnya di dalam author guidelines itu nanti ada author charts, kemudian manuskripnya itu harus seperti apa. Ini charts itu biayanya ada atau tidak. Kemudian tables and gambar itu harus bagaimana. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian langkah kelima adalah setelah saya sudah mengikuti author guideline ini, kemudian biasanya saya cek dulu apakah ada biaya atau enggak, kira-kira kantongnya cukup atau enggak, atau dibiayai oleh pihak lain atau enggak. Misalnya sudah oke semuanya, baru langkah yang kelima yaitu submission. Ya. Di dalam submission itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang dia online submission seperti ini, dia punya sistem. Ada yang by email. Nah, itu yang mesti Bapak Ibu perhatikan. Kemudian kita berbicara setelah submission ini yaitu etika Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini yang kadang suka terlupa Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan etika. Ya. Penulis harus memperhatikan etika dalam penulisan artikel ilmiah. Artikel yang dikirimkan ke satu jurnal harus asli dan tidak sedang diserahkan ke jurnal lain. Nah, umumnya banyak ini Bapak Ibu. Saya nggak bilang sedikit tapi banyak. Yang kadang kita suka nggak sabar menunggu hasil ini accept atau enggak, atau ini kok lama banget, kayak gitu ya. Nah, itu yang saking nggak sabarnya kita, kemudian kita serahkan juga ke jurnal yang lain. Nah, secara etika itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ketahuan Bapak Ibu sekalian bisa di blacklist Bapak Ibu sekalian. Karena umumnya ketahuannya adalah pada saat proses review. Nah, kadang satu orang reviewer itu bisa mereview di jurnal yang berbeda. Jadi, ada kemungkinan satu orang reviewer ini dia mereview
jurnal artikel yang Bapak Ibu kirimkan yang sama dengan jurnal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu kirim ke jurnal A, artikel yang sama dikirim juga ke jurnal B. Saya yang jadi reviewernya nih. Saya yang jadi reviewer jurnal A dan saya yang jadi reviewer jurnal B. Ketika saya menemukan hal yang sama, nah itu resiko yang harus ditanggung. Kemudian yang ketiga yaitu semua penulis yang mengirimkan karyanya ke jurnal untuk dipublikasikan harus membuktikan bahwa karya yang dikirimkan mewakili kontribusi penulis dan belum disalin atau dijiplak secara keseluruhan atau sebagian dari karya orang lain. Ya, di mana di sini umumnya sebagian besar publisher dia akan mengecek Bapak Ibu sekalian tingkat plagiarisme. Umumnya memakai Turnitin ya atau iTankTicket. Jadi saran saya adalah ketika Bapak Ibu sudah membuat artikel ilmiah, dicek terlebih dahulu nih tingkat kesamaannya berapa. Nah, setiap jurnal itu mempunyai batas yang beda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. So, harus dipastikan yang tadi saya katakan di author guidelines. Nah, kemudian yang keempat, dengan cara yang sama jurnal berkomitmen untuk melakukan tinjauan yang sejawat, yang objektif dan adil. Mengecek plagiarisme, mencegah konflik kepentingan, atau potensial antara editor jurnal dengan penulis dengan materi yang ditinjau. Jadi setelah jadi gini, artikel Bapak Ibu yang dikirimkan itu masuk dalam editor terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan gambarkan ada skemanya, ada tahap-tahapannya. Editor itu akan melihat apakah ini sesuai dengan skopnya atau enggak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan gaya selingkuh atau author guideline-nya atau tidak. Apakah tingkat plagiasinya sudah sesuai atau tidak. Nah, ketika udah oke semuanya, baru dia akan sekarang kepada reviewer untuk mengecek. Ya. Kemudian, bila artikel yang dibuat disusun oleh beberapa penulis, maka penulis lain wajib mengetahui dan menyetujui namanya tercantum dalam artikel tersebut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian main memasukkan nama adik, nama tetangga, nama orang lain, kemudian dia nggak tahu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hal yang tidak mungkin, ada kadang-kala ada editor atau reviewer yang iseng untuk mengecek. Ya. Nah, ini adalah contoh plagiarisme tingkat plagiarisme. Di sini ada 8% similarity index. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai parafrase. Plagiarisme merupakan pengambilan karya atau ide orang lain kemudian diakui dan dijadikan sebagai karya atau idenya diri sendiri. Ya, menurut peraturan pemerintah Menteri Pendidikan, ini plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini adalah aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Di Google banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, kalaupun nggak bisa memakai Turnitin, Bapak Ibu sekalian bisa memakai ini. Ya, memakai beberapa fasilitas yang ada di Google, Plexscan, Plagiame, kemudian ada beberapa plagiarism exchequer. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Dan saya sharing sedikit, saya pernah dikatakan saya plagiat, tingkat plagiat saya berapa persen gitu. Kemudian saya banding dan saya diterima. Kenapa bisa saya banding? Karena begini Bapak Ibu, sistem pun sama manusia juga gitu ya. Sistem pun sama manusia juga. Pada waktu itu kalau Bapak Ibu lihat di Turnitin itu ada ada pilihan jadi database Turnitin atau tidak. Ya. Saya lupa itu no repository. Jadi ada pilihannya repository, ada yang pilihannya no repository. Jadi ketika Bapak Ibu ngecek, pilih yang no repository. Nah, saya waktu itu salah, saya pilihnya repository, jadi masuknya ke dalam database si Turnitin dan itu harus dihapus.
bisa kita ngapus karena kita harus minta bantuan dari admin yang bertanggung jawab, atau bisa juga cara yang kedua yaitu saya mengecek menggunakan aplikasi yang lain. Ya, karena waktu itu saya salah pilih pakai yang repository, akibatnya adalah walaupun saya sudah memparafras atau mengedit, itu tetap kebaca sebagai plagiat karena kebaca udah masuk di database Scopus. Udah masuk ke dalam database Turnitin. Oleh sebab itu pilihannya itu saya harus menghapus repository yang saya awal yang pernah saya masukkan, ataupun yang kedua saya menggunakan aplikasi yang lain. Nah, kemudian saya ambil menggunakan aplikasi yang lain. Bisa juga pakai cara yang pertama tapi saya ambil cara yang kedua dan alhamdulillahnya diterima hasil banding saya. Nah, ini yang saya mau katakan, parafrase. Ya, ini ada the original passage, kemudian parafrase. Nah, parafrase di sini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan kata-kata sendiri tapi tanpa mengubah makna Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi misalnya Budi mengatakan saya harus membeli baju di pasar. Ya, kemudian Bapak Ibu mengutip nih. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengutip kata-kata yang sebenarnya sudah ada nih kalimat langsung, Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang ibaratnya kalimat tidak langsung, tetapi tidak mengubah makna. Nah, oleh karena itu, kadang seringkali mahasiswa, ya bimbingan ke saya, banyak yang menggunakan kutipan langsung. Bukannya saya tidak mau, tetapi itu justru akan merugikan Bapak Ibu sekalian, gitu. Karena pada saat Bapak Ibu sekalian bikin artikel ilmiah dan dicek, nah itu pasti akan kedetek Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan Bapak Ibu sekalian parafrase. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan kata-kata sendiri. Benar itu kutipan, Bapak Ibu mensitasi, tetapi Bapak Ibu mendeskripsikannya menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Ya, tanpa mengubah makna. Bisa Bapak Ibu tambahkan kata-katanya atau bisa mengurangkan, atau Bapak Ibu, biasanya saya caranya seperti itu, bisa saya tambah atau saya kurangkan, atau bisa juga saya ganti dari kalimat aktif ke pasif, sehingga tidak terdetek. Ya, itu cara yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak terdetek. Karena sistem itu buatan manusia juga Bapak Ibu sekalian. Oke, itu bagian dari parafrase, bagaimana menghindari plagiarism. Kemudian kita berbicara mengenai peer review. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya artikel itu sudah disubmit masuk ke editor itu akan memeriksa ya tingkat plagiasinya, author guidelines yang sudah sesuai atau belum, apakah sudah sesuai gaya selingkungnya atau belum, kemudian apakah sesuai dengan fokus and scope-nya. Nah, kemudian masuk ke peer review. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin artikel yang masuk sesuai dengan kriteria, penilaian, dan standar yang sudah ditetapkan. Ya, setiap jurnal mempunyai standar yang sudah ditetapkan. Ya, umumnya jurnal menetapkan double blind peer review, diulas oleh 2 peneliti yang lain yang terkait dengan bidang yang perlu diteliti. Kita nggak pernah tahu siapa yang menjadi yang mereview tulisan kita, tetapi ini adalah untuk meningkatkan objektivitas. Benar apa tidak kita metode penelitian yang ini, kemudian apakah sudah sesuai dengan skopnya, bagaimana kontribusinya. Umumnya peer review menilai adalah isi atau konten. Dia tidak lagi menilai teknis, tetapi dia sudah menilai isinya. Dan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan kepada reviewer ini sehingga artikel Bapak Ibu bisa diterima dengan baik. Nah, ini adalah contoh peer review, yang artikel yang saya buat. Nah, ini saya contoh artikel yang saya buat, The Effectiveness of Virtual World to Keep Achieving Optimal Performance Amid the COVID-19 Virus Outbreak. Ya, ini adalah contoh reviewer itu komen ke saya. Ya, ini ada contoh-contohnya. You should mention 2 more keywords. Objective should be written briefly and concisely. Objective should be written in action verb. You should mention briefly research method and abstract. Ini ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah contoh, kalau yang ini biasanya base email. Ya, tadi saya sudah katakan submission itu ada 2 umumnya. Dia ada yang dia mengembangkan sistemnya, kita tinggal ikutin step by step sistem. Ada juga yang kita submissionnya by email. Nah, ini adalah contoh hasil review, dia balas email. Kemudian ini adalah contoh misalkan balas by system. Ya, ini
saya kebetulan jadi reviewernya, bukan saya sedang di-review. Kalau ini saya sedang di-review oleh reviewer, ini saya melakukan review. Ya, ini saya melakukan review. Review saya itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ya, ada yang mulai dari title, metodologi objektif, kemudian tabelnya sesuai atau enggak, kemudian hasil. Jadi ini berkaitan lebih kepada isi. Ini saya sebagai reviewer. Ya, jadi Bapak Ibu punya gambaran besar. Oh, nih kalau reviewer ini loh yang dinilai. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga harus perhatikan mengenai seberapa sering publikasi. Ya, jadi contoh misalkan Bapak Ibu mau ngejar kelulusan ya, mau ngejar, saya pengen wisuda ini ngejar di Februari atau Maret ya. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan nih, ini jurnal terbitnya setiap berapa kali dalam setahun. Nah, ini contoh misalkan dia terbitnya setiap Juni dan Desember. Ini keburu atau enggak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalam memilih jurnal harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Seberapa sering jurnal tersebut itu menerbitkan artikel. Ya, semakin sering otomatis Bapak Ibu punya chance yang lebih besar dalam publikasi Bapak Ibu. Ya, nah di sini penjelasan saya yaitu penulis wajib melihat berapa sering jurnal tersebut menerbitkan artikel setiap tahunnya. Kemudian setiap jurnal mempunyai kebijakan dan aturan tersendiri mengenai terbitan artikel. Oleh karena itu Bapak Ibu harus perhatikan mengenai publication frekuensi ini. Kemudian cover letter. Ya. Cover letter itu bukan hal yang wajib Bapak Ibu sekalian, tetapi ada beberapa jurnal itu yang mewajibkan adanya cover letter. Ini adalah salah satu contoh cover letter yang saya tulis pada saat saya memasukkan artikel ke dalam jurnal. Ini kebetulan saya memasukkan ke SCMS Journal of Indian Management. Nah, apa isi dari cover letter? Ini. Sebagian jurnal ilmiah mensyaratkan adanya cover letter sebagai pendamping dalam pengiriman artikel penulis. Cover letter merupakan surat permohonan penulis terhadap artikel yang dikirimkan sebagai maksud agar bisa diterbitkan. Jadi di sini kita memohon atau saya mengirimkan artikel ini dengan maksud untuk mempublikasi. Ya. Lebih kepada surat pendamping Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hal yang wajib, tetapi ada beberapa jurnal ya yang harus atau mensyaratkan cover letter. Ini adalah contoh cover letter yang saya buat simple. Saya tunjukkan kepada siapa, kemudian ini adalah judul artikel saya, kemudian saya nyatakan ini belum pernah dipublikasi atau tidak sedang ditinjau. Kemudian ini saya gambarkan abstrak saya. Kemudian ini saya nyatakan bahwasannya semua penulis itu sudah setuju, kemudian bagian atau masing-masing penulis itu bertanggung jawab itu seperti apa, dan kemudian saya tutup. Terima kasih. Yaitu berkaitan dengan cover letter, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah tabel dan gambar, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh tabel dan gambar di dalam artikel saya. Nah, tabel dan gambar itu Bapak Ibu harus perhatikan ya di dalam author guidelines yang tadi saya sudah sebutkan. Ini penjelasannya. Penulis bisa memasukkan tabel dan gambar agar dapat memudahkan editor dan reviewer dalam membaca artikel yang dikirim. Sebenarnya tabel dan gambar itu penting Bapak Ibu. Ya. Kadang editor atau reviewer itu lebih senang membaca tabel dan gambar daripada membaca tulisan. Ya. Jadi dengan adanya tabel dan gambar lebih memudahkan mereka. Nah, untuk gambar, penulis sebaiknya mengirimkan file yang terpisah dan diberikan keterangan pada setiap gambarnya. Kualitas dan kejelasan gambar yang dikirim penulis sangat penting untuk editor dan reviewer dalam memeriksa artikel untuk tujuan publikasi. Nah, kenapa gambar itu harus terpisah? Jadi begini, kadang ada juga yang editor itu minta artikel yang dikirimkan oleh Bapak Ibu, dia minta gambarnya juga dipisah. Gambar JPEG atau TIFF atau PNG itu dipisah gambarnya. Tujuannya adalah sehingga misalkan artikelnya Bapak Ibu sudah di-accepted,
editor itu pasti akan merapikan kembali nih artikelnya untuk proses publikasi. Oleh karena itu, editor membutuhkan gambar aslinya sehingga dia lebih gampang tidak pecah gambarnya untuk memasukkan kembali di dalam artikel tersebut. Ya, itu berkaitan dengan tabel dan gambar. Nah, di sini adalah kita masuk ke jurnal Predator, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah website dari Bellis, yaitu adalah di sini dia atau website ini mengidentifikasi jurnal-jurnal yang sekiranya dalam tanda kutip predator. Apa itu predator, Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini penulis harus mewaspadai jurnal ilmiah yang masuk dalam kategori predator, di mana jurnal ini merugikan para peneliti dan hanya mencari keuntungan semata dari biaya publikasi. Jadi dia tidak menggunakan kaidah-kaidah, dia tidak mereview, kemudian tiba-tiba dia langsung accepted dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, kemudian plagiarismenya dia juga tidak diperhatikan, fokus and scope ya melenceng. Nah, dia hanya mencari keuntungan saja dari biaya dari biaya artikelnya itu. Nah, di sini berikut ciri-ciri jurnal predator. Yaitu tadi ya, tidak melalui proses peer review, publikasinya singkat 1-2 minggu. Layoutnya nggak rapi, umumnya open access, di mana editor jurnal hanya fokus untuk mendapatkan uang tanpa mengecek kualitas artikel yang dikirimkan. Nah, jurnal predator umumnya mengirimkan email spam untuk menarik penulis publikasi artikel di jurnal tersebut dengan iming-iming murah dan cepat terpublikasi. Nah, umumnya ini Bapak Ibu harus wanti-wanti nih. Bapak Ibu dapat email muncul tuh di email spam dengan iming-iming murah, kemudian cepat untuk publikasi. Nah, ini yang harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yaitu kenaikan publikasi artikel yang tidak wajar dari tahun ke tahun. Misalnya tahun ini 10, kemudian karena dia menginginkan uang, ya hanya tujuan untuk mencari keuntungannya, tahun depannya dia bisa 1.000 atau 500 Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang harus diwaspadai. Nah, ini kita masuk dalam proses penerbitan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah tadi udah belajar apa yang mesti dipersiapkan, kemudian kita masuk ke bagian submission-nya nih Bapak Ibu sekalian. Atau prosesnya, tahap-tahapannya. Nah, saya bedakan ada tahapan open access sama close access. Ya, Bapak Ibu bebas memilih apakah yang berbayar atau yang nggak berbayar. Ya, di sini penulis mengirimkan artikel ke jurnal yang ingin dituju, keputusan desk editor, keputusan penilaian eksternal, pembayaran, copy editing, dan publikasi. Yang membedakan adalah langkah pembayaran ini. Kalau open access, penulis yang bayar, dibebankan kepada penulis. Sehingga pembaca, ketika membaca artikel Bapak Ibu, dia tidak dibebankan biaya. Nah, bedanya di dalam close access adalah pembayaran terakhir. Ini adalah dibebankan ke dalam pembaca. Jadi, ketika pembaca ingin membaca artikelnya Bapak Ibu, yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, itu ada purchase PDF. Nah, berarti pembaca tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang supaya dia mendapatkan artikel tersebut. Nah, Bapak Ibu sebagai penulis tidak dibebankan biaya. Ya, itu berkaitan dengan close access. Nah, kemudian ini beberapa slide terakhir ya. Terdapat beberapa faktor penolakan artikel yang mungkin Bapak Ibu akan hadapi atau pernah hadapi atau bisa juga tidak pernah, tetapi ada kemungkinan untuk ditolak. Kalau misalnya ditanya apakah saya pernah ditolak, sering Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di sini saya ngambil Trower 2012. Terdapat 8 faktor umumnya ya. Yang pertama itu permasalahan teknis. Apa itu permasalahan teknis? Gaya selingkungnya tidak sesuai. Ya. Kemudian tidak ditulis identitas penulis. Ya, kemudian dia tidak sesuai dengan tata bahasa, tata gaya penulisan ataupun daftar pustakanya nih. Itu adalah contoh bagian permasalahan teknis. Daftar pustakanya dia nggak sesuai nih. Harusnya American Sociological, tetapi dia menggunakan APA. Nah, itu adalah salah satu bagiannya. Ya, kemudian yang kedua, artikel yang dikirimkan tidak termasuk cakupan dan tujuan jurnal. Jadi tidak termasuk fokus and scope-nya.
dia menyimpang. Nah, itu bisa berakhir ditolak. Yang ketiga, artikel yang tidak lengkap. Artikel yang dikirimkan hanya berupa paparan observasi, bukan kajian mendalam. Ya, jadi Bapak Ibu hanya menjelaskan observasinya, tapi tidak digali, tidak dianalisis berdasarkan teori yang ada. Ya, seperti laporan aja. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Analisis data dianggap tidak sesuai. Ya, editor atau review akan menolak artikel yang kajian atau metodologinya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai itu dia ngambang nih. Ini dia pakai kuantitatif apa kualitatif, ya? Atau kuantitatifnya kok seperti ini kayak gitu. Ya, yang kelima, kesimpulan tidak dapat dibenarkan berdasarkan sisa artikel lainnya. Penolakan dapat terjadi dikarenakan argumen yang dibuat penulis tidak logis, tidak terstruktur, atau tidak valid. Jadi di dalam bagian kesimpulan Bapak Ibu harus pastikan itu sesuai dengan contohnya kuantitatif ya Bapak Ibu ya. H1 ditolak ya. Berarti misalkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Dan itu yang Bapak Ibu harus sampaikan juga di kesimpulan. Jadi jangan sampai melenceng dari itu tuh. Itu adalah bagian yang kelima. Yang keenam, artikel yang dikirim penulis hanya perpanjangan kecil dari artikel yang berbeda seringkali dari penulis yang sama. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kadang dalam satu penelitian itu kadang ada selentingan kalau bisa dipecah penelitiannya sehingga publikasinya makin banyak gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam jurnal bereputasi itu kadang seringkali editor itu nggak suka. Jadi dia pengennya utuh. Ya sudah, kalau kamu menelitinya 5 variabel, ya 5-5-nya variabel yang kamu kasih ke saya, yang kamu publikasi, jangan kamu potong-potong kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, artikel tidak dapat dimengerti dan umumnya ini bahasa ya. Biasanya bahasanya nggak mudah dimengerti oleh editor. Bahasanya ya bahasa Inggrisnya itu ngaco-ngaco. Ya, ataupun struktur gambarnya sudah dimengerti oleh editor jurnal sehingga dia pusing ya untuk baca tulisan kita aja dia nggak ngerti. Oleh karena itu harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir itu artikel yang membosankan. Ya, yang hanya itu aja gitu loh. Banyak temanya. Nah, ini adalah contoh penyebab penolakan artikel. Ini saya pernah. Nah, ini saya share, the paper is not within the scope of this journal. Saya ditolak. Karena nggak sesuai sama fokus yang scope-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, dari saya itu aja, Bapak Ibu sekalian, mengenai penjelasan terkait dengan strategi publikasi. Bapak Ibu sekalian, sekiranya mungkin ada yang ingin didiskusikan, dengan senang hati saya siap untuk menjawab Bapak Ibu sekalian. Ini saya stop share dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanya? Oh, oke. Saya lihat dari chat dulu. Pak mau tanya, apabila ketika sudah submit, berapa lama umumnya menerima LOA? Oke, Bapak Ibu. Nah, oke. Sebelum menerima LOA, Bapak Ibu sekalian, itu ada proses reviewnya, Bapak Ibu ya. Ada proses reviewnya. Jadi belum tentu juga artikel yang kita kirimkan itu diterima. Tetapi kalaupun lancar nih diterima, saya tidak mengecilkan Bapak Ibu, tetapi saya harus fair. Saya harus objektif. Apakah artikel Bapak Ibu diterima atau tidak? Ya, ketika itu diterima, baru keluar LOA, baru itu dibayar, baru itu dipublikasikan. Nah, berapa lama LOA itu diterima pada saat di-accept ya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu di-accept, itu sudah pasti langsung dapat LOA. Nah, jarak antara proses review sampai diterima atau ditolak, saya bilangnya diterima atau ditolak. Ya, itu tergantung dari jurnal. Kadang dia men-state di author guidelines-nya. Kadang dia state di author guidelines-nya, ini proses review sampai pengumuman, sampai announcement-nya itu ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Kadang ada juga yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Makin tinggi reputasinya, makin lama, apalagi yang internasional, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dicek kembali, saran saya adalah dicek di author guidelines-nya.
cek di author guidelines-nya, kemudian cek. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu fokusnya pengen lulus cepat, saran saya adalah Bapak Ibu lihat di jurnal, lihat di publication frekuensinya yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, publication frekuensinya itu dalam setahun tuh berapa kali? Kayak gitu ya. Ini kita ambil contoh aja ya langsung ya Bapak Ibu ya. Biar enggak itu. Oke, ini saya ambil contoh di Humanities and Social Science. Ini contoh aja, Bapak Ibu. Saya nggak memaksakan Bapak Ibu, tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kalau tadi Bapak Ibu pengen lulus, ya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau dia di author instruction, author guidelines atau author instruction itu sama. Dia nggak menyebutkan berapa lamanya. Bapak Ibu lihat ke archive atau arsip ya. Bapak Ibu lihat di arsip. Kenapa tujuannya harus lihat di arsip? Karena untuk melihat nih, dia publikasinya berapa lama. Nah, saya mengasumsikannya adalah semakin banyak dia publikasinya nih, itu semakin tinggi dia atau semakin cepat LO-nya yang dapat Bapak Ibu sekalian. Jadi saran saya yaitu pilih yang archive-nya atau yang publikasinya tuh yang semakin panjang, ya, yang 1 tahun 12 kali terbitan, ya itu saran saya. Jadi jangan cari yang 1 tahun 2 kali atau 1 tahun sekali. Nah itu lama Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutin. Tadi ada pertanyaan. Apakah materi boleh di-share? Boleh, Pak. Oke, info aja. Saya untuk yang materi tadi atau penjelasan Bapak Ibu atau ada mungkin teman-teman yang tidak mendengarkan, saya udah buat di YouTube ya. Saya udah buat di YouTube, jadi Bapak Ibu atau teman-teman lain kalaupun ingin mempelajarinya sambil atau lagi di luar atau ingin mendengarkan boleh, nanti saya share. Kemudian nanti slide materinya saya share juga. Kemudian kalau Bapak Ibu yang butuh hard copy lagi proses pencetakan karena lagi ada di penerbit, jadi nanti kita infoin kapan, karena ini juga bukan untuk angkatan Bapak Ibu juga, tetapi untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Oke, kemudian jika artikel tidak diterima, berarti belum bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan. Betul. Ya. Oleh karena itu tadi tolong dipelajari poin-poin atau solusi yang kira-kira supaya Bapak Ibu tidak ditolak ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu itu harus diterima karena setiap jurnal itu beda-beda. Ada yang editor dan reviewer itu kejam, ada yang enggak. Saya tunjukin dulu ya tahap-tahapannya Bapak Ibu sekalian. Saya udah bikin rancangannya sebentar. Oke, sembari menunggu. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu once ditolak artikel, pelajari komen-komen reviewer, alasan kenapa ditolak artikel Bapak Ibu. Sehingga itu yang Bapak Ibu perbaiki, kemudian Bapak Ibu bisa kirim lagi ke jurnal yang lain. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Saya jujur saja, saya pada saat ditolak itu seperti putus cinta Bapak Ibu sekalian. Ya. Kayak patah hati, tetapi kita harus cepat move on. Kalau enggak, ya kita akan terlena, saya gagal terus. Oleh karena itu jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika sudah misalnya gagal atau enggak, cepat move on, balik lagi, bangkit lagi untuk buat lagi yang lebih baik lagi, kirim lagi. Karena kita juga butuh lulus. Kalau Bapak Ibu yang profesinya dosen, Bapak Ibu butuh kum juga atau mau naik pangkat. Oke, ini saya buka dulu.
Ini tahapannya, sebentar. Oke, ini tahapannya saya gedein dikit. Bapak Ibu cari dulu alternatif jurnal penelitian yang diteliti. Ya, sesuai pilih satu dari alternatif jurnal. Jadi pilih beberapa alternatif jurnal ya yang sekiranya sesuai sama fokus dan skopnya. Ya. Kemudian mengirimkan artikel yang jurnal dipilih. Artikel sampai ke editor jurnal. Jadi ketika Bapak Ibu submit itu baru sampai editor Bapak Ibu. Jadi belum sampai di review. Ya, di editor itu dia akan melihat apakah sesuai dengan topik, apakah lihat tingkat plagiasinya, kemudian gaya selingkungnya. Ketika dia sesuai, baru dia kasih ke reviewer. Ketika tidak, dia makanya tolak. Dia kasih pemberitahuan penulis, nah Bapak Ibu cari lagi. Itu kalau misalnya ditolak. Ketika sudah sesuai, maka dia akan memberikan kepada reviewer. Dia akan ngecek lagi nih si reviewer. Ya. Persetujuan reviewer, dia akan memberikan persetujuan. Kalau dia tolak, maka Bapak Ibu harus cari lagi. Nah, dalam persetujuan reviewer, kita harus lihat lagi apakah accept atau tidak. Ya. Nah, accept-nya apakah direvisi ataukah tidak. Ya. Ketika tidak, berarti maka langsung pembayaran. Kalau dia open access. Tapi kalau direvisi, dibutuhkan revisi, berarti diperbaiki. Ya. Persetujuan perbaikan. Ya. Dalam proses revisi, kan Bapak Ibu kirim perbaikan nih. Nah, setelah diperbaiki, itu dikirim lagi nih ke reviewer Bapak Ibu sekalian. Nah, reviewer akan melihat apakah perbaikan kita nih sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai, maka dia akan accept, akan dapat LOA-nya di sini nih. Jadi LOA itu panjang ya, Ibu, Bapak, panjang. Ini prosesnya panjang. Ya, melewati serangkaian ini, editor, assign review, hasil review, apakah ada revisi atau enggak, baru sampai sini persetujuan perbaikan. Nah, ini adalah tergantung prosesnya, lama atau tidaknya tergantung itu. Tergantung dia ngecek, karena editor itu kerjanya bukan cuma satu artikel aja Bapak Ibu, karena ribuan. Dia harus ngecekin. Kemudian dia kasih hasil review sampai dia dapat persetujuan perbaikan. Jadi ini LOA-nya itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kalau open access berarti Bapak Ibu bayar. Habis itu copy editing itu siap-siap untuk publikasi, kemudian sampai terpublish. Ya. Oke, sebentar saya tunjukin lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, gak usah takut ya. Kalau ada yang mau ngomong, gak jadi masalah. Sehingga saya nggak sendirian di sini. Ada yang ingin didiskusikan boleh, Bapak Ibu. Tadi Ibu Sofia ya? Biaya review jurnal berapa ya Pak? Nggak ada biaya review, Ibu. Nggak ada biaya review. Biaya yang dibebankan kepada penulis itu adalah kalau open access itu setelah dapat LOA, Bapak Ibu sekalian. Bentar, saya tunjukin dulu email. Saya buka email saya kasih contoh ya. Oke, saya buka. Oke, ini adalah contoh. Saya kemarin dapat decision.
saya diterima tapi minor correction. Ya. Nah, ini saya harus perbaiki dulu. Ini ada catatannya nih, Bapak Ibu sekalian. Ini catatannya yang saya harus perbaiki. Ketika saya sudah perbaiki, kemudian saya diwajibkan untuk membayar. Ya, saya diterima, tapi saya harus perbaiki nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya harus bayar. Pak, apakah misalkan bisa saya minta acceptance letter-nya? Bisa. Tapi ketika saya sudah perbaiki ini, baru saya dapat LOA-nya. Apakah ada contohnya, Pak? Ada, sebentar. Contoh LOA ya. Nah, ini adalah contoh LOA, Bapak Ibu. Ini udah dari serangkaian beberapa kali review, saya bolak-balik diperbaiki, baru saya bisa dapat LOA-nya. Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Letter of acceptance. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau ada yang masih bingung atau mumet sekali? Pak Kris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Kris, Malam-malam. saya mau nanya, saya kan baru mau tahun depan ya untuk menyusun tesis, Pak Kris. Itu prosesnya itu dari awal kan kita memilih untuk pembimbing nih, Pak Kris. Iya. Nah, tahapan selanjutnya sampai kita ke menerbitkan jurnal itu, proses awalnya itu harus mengikuti sidang tesis dulu atau menerbitkan jurnal dulu? Oke, sekarang fakultas itu diturunkan ke Prodi punya kebijakan sidang akhir diganti penerbitan jurnal. Jadi nggak perlu sidang akhir. Jadi ada proses 2 kali sidang seharusnya ya sebelum pandemi ini, yaitu sidang proposal dan sidang seminar hasil. Nah, sidang proposal itu wajib. Kemudian untuk seminar hasil boleh tetap ada ataupun sekarang digantikan, kalau saya nggak salah ya, digantikan oleh artikel, publikasi artikel. Nah, publikasi artikel itu syaratnya harus sidang proposal. Oleh karena itu setiap prosesnya itu harus diikuti terlebih dahulu sehingga baru bisa sampai ke publikasi. Jadi bukan publikasi dulu baru sidang proposal ataupun seminar hasil. Gimana? Menjawab nggak? Atau masih ada yang bingung? Berarti kita sidang proposal dulu ya, Pak Kris? Iya, betul. Sidang proposal dulu. Sebelum menerbitkan ini publikasi jurnal. Betul, karena kan kamu harus tahu dulu kamu nelitinya di mana, kemudian siapa yang responden kamu, kemudian hasil penelitian itu seperti apa, baru sampai pada penulisan artikel ilmiah. Oke. Terima kasih Pak Kris. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Poinnya nggak usah khawatir, nggak usah takut Bapak Ibu. Ini mengalir aja. Bagian penolak itu bagian dari cerita hidup. Kemudian kalaupun langsung di-accept berarti bagus. Progresnya sangat baik buat Bapak Ibu sekalian. Silahkan dilanjutkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, jalanin aja. Karena itu adalah bagian proses dalam penerbitan artikel ilmiah. Sabar-sabar karena itu tadi yang saya katakan, kita satu berkaitan dengan etika, jadi jangan sampai nama kita atau nama baik kita di blacklist. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu posisinya editor jurnal dan review jurnal, karena setiap hari yang masuk artikel tuh banyak, Bapak Ibu. Jadi kita harus sabar dalam menunggu sampai apakah accept atau enggak, gitu. Bahkan sampai kita publikasi. Pak Christian, saya mau nanya, Pak
Baik Ibu, silakan Ibu. Konteks ya Pak, Iya. karena saya kan masih nyusun ya. Boleh. Kan saya masih perlu ya untuk mencari jurnal yang tidak berbayar ya. Nah, biasanya kan saya pakai Sci-Hub nih Pak. Ternyata per Oktober kemarin itu Sci-Hub-nya udah nggak bisa open access ya. Ada clue lain nggak ya Pak untuk bisa membuka jurnal yang tidak berbayar sih harusnya, tapi bisa di open access free dari Sci-Hub biasanya gitu. Oke. Menarik ini jawabannya, Bu. Gini, Sci-Hub itu membantu tetapi tidak 100% Bapak Ibu. Karena ada beberapa publisher yang dia ngeblok. Walaupun pakai Sci-Hub, dia ngeblok. Jadi saya nggak punya jawaban ketika misalkan gimana caranya harus bisa membuka itu. Karena Sci-Hub itu sendiri dibangun sistem dari Rusia untuk membuka barrier yang ada di jurnal-jurnal yang membayar. Karena mereka menganggap, orang Rusia ini menganggap pendidikan itu atau ilmu itu harus dibagikan secara gratis, bukan dikomersialkan. Nah, clue dari saya atau solusi dari saya, Ibu bisa ngambil artikel-artikel atau dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Contohnya misalkan dari Scopus ya. Ibu bisa langsung pergi ke Scopusnya, langsung dari yang open access. Atau yang open access juga banyak yang bagus Ibu. Nggak selalu close access itu yang bagus. Even Taylor Francis dari Elsevier itu open access. Jadi nggak selamanya open access itu lebih buruk. Nggak. Tapi itu bisa manfaatkan yang open access itu, tapi yang bereputasi ya. Kak, makasih Kak. Oh ya, oke. Mungkin dari Baik, Pak. saya itu, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oh iya, Pak, kalau misalnya mau mengejar wisuda di semester ini ya, berarti LOA paling telat itu sekitar Februari atau Januari ya Pak? Januari. Ambil dari LOA, Ibu misalnya ya, even Ibu bayar atau enggak, itu ada prosesnya sampai dia publikasi. Umumnya ini based on my experience itu butuh waktu sebulan Ibu. Jadi Ibu paling aman LOA-nya di Januari. Kalau Februari pun kalau mau mepet-mepet awal Februari. Ya kalau kita berbicara LOA ya Bu ya. Oke. Baik Pak Kris, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Itu ya Bu, mungkin yang bisa saya bantu cari yang yang dilihat Ibu lihat archive-nya ya, archive, karena itu biasanya momok mahasiswa kalau mau cari cepat lulus, cari yang dia publikasinya setiap bulan. Itu amat sangat membantu karena peluang terpublikasinya pun akan sangat cepat. Jadi kita tetap based on dia tidak predator, tapi peluang untuk publikasinya lebih cepat. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Malam Pak Kris. Malam Pak, Bapak. Saya mau tanya Pak. Iya. Pak, kalau LOA yang dimaksud untuk syarat kelulusan itu, ini cukup yang submission di awal atau memang harus LOA yang di akhir ya Pak? Yang sampai menunggu publikasi itu Pak? Oh, itu sampai LOA yang itu Pak, yang menunggu publikasi. Oke. LOA yang menunggu publikasi. Kalau yang submission itu bukti Bapak mengirimkan aja artikelnya. Bukti submit ya? Iya, bukti submit. Kalau LOA itu berarti sudah diterima untuk siap untuk publikasi. Ya Pak ya. Baik Pak Kris, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan Pak, mau tanya kalau mau kirim artikel harus kirim dulu ke Dospem atau tidak ya untuk direview oleh mereka. Oh boleh Bapak Ibu. Silakan aja dikomunikasikan dengan dosen pembimbing untuk beliau juga tahu kira-kira yang publisher apa saja yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menerbitkan artikel Bapak Ibu. Dia mempunyai referensi yang sekiranya bisa cepat terpublikasi Bapak Ibu sekalian. Itu boleh, silakan saja. Ataupun Bapak Ibu mau langsung pun nggak jadi masalah. Yang penting kan itu Bapak Ibu dapat LOA-nya. Ya, Ibu Fitri mungkin bisa menjawab itu.
dari saya. Silakan aja Ibu kalau mau konsultasi boleh, tetapi kalaupun Ibu mau langsung bablas, nggak jadi masalah juga buat saya. Karena itu balik lagi ke Ibu. Kan butuh LOA-nya itu untuk sebagai syarat kelulusan ya. Tapi nggak ada salahnya untuk tetap berkonsultasi sekiranya dosen pembimbing tahu channel-channel atau link-link yang sekiranya jurnal itu bisa cepat untuk terpublikasi. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya, Ibu Fitri. Makasih ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke, sebentar saya tunjukin mungkin terakhir ya dari saya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tunjukin dulu. Oke, di chat saya udah kirim link, kalau mungkin bisa membantu atau di-share ke teman-teman yang lainnya. Kalaupun yang nggak bisa hadir pada malam hari ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu. Dan itu link YouTube saya. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses. Kalaupun nggak ada yang atau tidak bisa hadir ataupun nanti ingin belajar kembali, ini materinya sama, saya share di sini. Ya Bapak Ibu sekalian, silakan kalaupun ada yang lupa atau ingin menonton lagi boleh ya. Untuk materinya nanti saya share, coba saya share di sini ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya ada kendala. Nanti saya coba share atau nanti saya titip ke siapa. Saya kasih nomor WA saya ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang membutuhkan itu, silakan kontak saja. Oke, nomor WA saya udah saya share di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu nanti kontak. Nanti saya akan share untuk materinya ya, untuk bahan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu aja. Saya di sini tidak ke konten atau tidak ke isi dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Saya hanya membantu, saya bersama Pandaru membantu untuk memfasilitasi sehingga Bapak Ibu mudah atau mempunyai insight terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Semoga
pembelajaran dan diskusi pada malam hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih sharing ilmu aja, ya, berdiskusi sama Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa cepat untuk lulus, dan harapan saya itu juga, dan terbantu dalam publikasi artikel ilmiah. Mungkin dari itu aja dari saya. Saya tutup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri pelatihan ini. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan Bapak Ibu bisa akses. Nanti silahkan file minta ke saya, WA saya, Japri, nanti saya akan kirim. Kemudian bisa juga ditonton YouTube saya, monggo. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya leave ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak.